Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai proses representasi dasar sederhana sebenarnya. Jadi sebelumnya pada video yang sudah saya upload gitu ya di YouTube channel saya, bahwa representasi data itu adalah bagaimana kita mengkonversikan bilangan satuan biner gitu ya ke dalam satuan yang lain gitu ya. Nah, untuk pada video kali ini kita lebih membahas mengenai operasi aritmatiknya, matematiknya seperti apa gitu ya. Nah, kita pahami dulu bahwa dalam jumlah bit itu penulisan angkanya atau penulisan jumlah binernya itu dapat dituliskan dalam jumlah bit M1 gitu ya, jumlah biner M2, M3, M4. Jadi tergantung nanti dari input dalam sebuah sistem gitu ya. Misalkan operasinya hanya mengenal bilangan dalam 4 bit, maka dia nanti akan mengoperasikan input yang nilainya 4 bit gitu ya. Nah, di sini sebagai catatan bahwa semakin besar jumlah digit yang digunakan untuk merepresentasikan suatu bilangan, maka akan semakin besar juga jumlah bilangan yang dapat direpresentasikan. Ya, jadi tepat sekali. Misalkan di sini nilai 001, kemudian misalkan kita tambahkan jumlah bit di depannya menjadi 4, jadi 8 bit, maka nanti dia akan bisa menghasilkan yang awalnya 0 sampai 255 digit, nanti bisa kelipatannya gitu ya. Misalkan 0 sampai 4000 sekian, 5000 sekian, seperti itu. Itu adalah jumlah bit. Nah, kita masuk bagaimana sih untuk penjumlahan bilangan biner. Jadi ini operasi dasar sih sebenarnya untuk penjumlahan bilangan biner, karena bilangan biner itu nanti juga akan mengalami atau melakukan proses penjumlahan, pengurangan, pengalihan, pembagian. Nah, sebenarnya untuk penjumlahan ini adalah basisnya. Basic bagaimana basic dalam menjumlahkan atau melakukan operasi aritmatiknya gitu. Nah, untuk prinsip penjumlahan sendiri itu sebenarnya sama dengan penjumlahan bilangan desimal gitu ya. Yang membedakannya di sini kita hanya menghitung atau menjumlahkan bilangan atau bit 0 dan 1 saja, teman-teman. Nah, yang membedakannya adalah penjumlahan dua bilangan ini akan menghasilkan bilangan yang lebih besar dari jumlah tertingginya. Maksudnya seperti ini. Misalkan ada bilangan bit 0 ditambahkan 0 dalam aritmatiknya, maka hasilnya tetap 0. Saat 1 ditambahkan dengan 0, maka hasilnya adalah 1. Saat 0 ditambahkan 1, hasilnya 1. Nah, ini yang berbeda ya teman-teman. Saat nilai 1 ditambahkan 1, maka hasilnya adalah 1, 0. Dan 1 itu kita simpan sebagai carry ke dalam posisi berikutnya. Gitu ya, jadi dia sebagai C out-nya. Jadi nanti ada C in-nya, itu adalah nilai hasilnya, dan C out-nya adalah keluarannya kita jadikan sebagai carry. Oke, langsung saja ke contohnya. Misalkan seperti ini teman-teman. Ada bilangan desimal 190 ditambahkan 141. Dalam bilangan desimal penjumlahan operasinya itu sama ya, yang menjumlahkan dari bilangan terakhir atau istilahnya adalah LSB-nya kalau di biner ya. 0 tambah 1 adalah 1, 9 tambah 4 13. Kita bawa carry-nya, sisanya 1 ditambah 1 tambah 1 adalah 3 1. Nah, dalam biner sebenarnya sama teman-teman prinsipnya ya. Nah, untuk mengubah bilangan biner ke dalam bilangan desimal ya sama, adalah dengan cara mengkonversikannya dengan membagi dengan pangkat binernya. Nah, di sini kan sudah pernah kita bahas ya di pertemuan sebelumnya atau di channel YouTube yang pernah saya upload, bahwa konversinya adalah dengan membagi bilangan bitnya dengan bitnya sendiri. Jadi di 190 dibagi 2, sisa baginya berapa gitu ya, sehingga dihasilkan nilai seperti ini. Nah, untuk penjumlahannya di sini kita fokus dalam penjumlahannya dalam bilangan biner. Saat 0 ketemu 1, maka hasilnya adalah 1. Saat 1 ketemu 0, hasilnya 1. Saat 1 ditambahkan 1 ya, hasilnya itu adalah keluarannya. Keluarannya itu adalah bilangan akhirnya. 1 ditambah 1 adalah 1, 0. Maka 1 adalah nilai carry-nya. Gitu ya. Dia sebagai C-in dari bilangan setelahnya. Jadi kita jumlahkan lagi. 1 ditambah 1 adalah 1, 0. 1, 0 ditambah 1 adalah 1 ya, karena yang kita jumlahkan adalah bilangan 0-nya. Tapi di sini pasti ada sisa baginya, sisa tambahnya ya, sehingga kita jadikan sebagai carry-nya. 1 ditambah 1 hasilnya adalah 1, 0.
gitu ya. Kemudian saat kita jumlahkan 1 ditambah 1 adalah 1, 0, kita ambil belakangnya. 0 tambah 0 adalah 0, sehingga satunya kita bawa ke depannya. 1 ditambah 1 adalah 1, 0, kemudian 0 ditambah 0 adalah 0, satunya kita bawa ke depan. Saat 1 kita tambahkan 0 adalah 1, ya nih, cout dari bit kelima, kemudian 1 ditambah 0 adalah 1, gitu ya, dan tidak ada sisa baginya, tidak ada sisa penambahannya, sehingga 1 ditambah 1 adalah 0. Dan 1 tambah 1 kan 1, 0 ya, kita langsung tuliskan nilainya seperti itu. Nah, di sini misalkan contohnya penjumlahan bilangan biner yang jumlah M bitnya adalah 4, teman-teman. Maka tinggal kita jumlahkan saja sama cara seperti tadi ya. 1 ditambah 1 adalah 1, 0. Kita ambil nilai di belakangnya, satunya sebagai carry. 1 ditambah 0 adalah 1, 1 ditambah 0 adalah 1. Tidak ada lebih penjumlahan gitu ya, nggak ada sisa penjumlahannya. Dan kita lanjutkan, 1 ditambah 1 adalah 1, 0, kita ambil nilai belakangnya 0, dan 1 kita tambahkan ke bilangan berikutnya, sehingga 1 ditambah 1 adalah 1, 0. Seperti itu ya penjumlahannya. Dan dalam desimalnya adalah. Nah, selanjutnya adalah penjumlahan bilangan biner. Misalkan ini contohnya ya, kita lihat penjumlahannya ada 4 bit, 0, 1, 0, 1, 1, 0, sama penjumlahannya adalah 1 tambah 1 adalah 1, 0, 0, satunya dibawa ke bilangan setelahnya gitu ya, sebagai CI-nya. 1 tambah 0 adalah 1, 1 ditambah 0 adalah 1, tidak ada sisa penjumlahannya. 1 ditambah 1 adalah 1, 0, kita ambil nilai belakangnya 0, sehingga kita bawa ke sini sebagai carry-nya 1. 1 ditambah 1 adalah 1, 0, sehingga penjumlahannya tadi sama ya sebenarnya dengan soal sebelumnya, hasilnya adalah 1, 0, 0, 1, 0. Nah, ini misalkan M bitnya adalah 3 bit, maka ya sama saja penjumlahannya. 1 ditambah 0 adalah 1, 1 ditambah 1 adalah 1, 0, kita tuliskan 0, satunya sebagai sisa carry-nya. 1 ditambah 1 adalah 1, 0. Selanjutnya sama ya, jadi proses penjumlahannya itu kurang lebih seperti itu. Nah, ini kasus untuk namanya adalah overflow, teman-teman. Tapi overflow ini nanti akan kita bahas ya di penjelasan selanjutnya untuk operasi bilangan bertanda seperti itu.